Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dendam Rara Anting, bagian 8. Keadaan Dewi Maut dan orang-orangnya semakin tidak menguntungkan. Jumlah mereka semakin berkurang banyak, bahkan tidak sedikit yang sudah kabur melarikan diri. Dan keadaan semakin memburuk lagi saat Rangga sudah mengalihkan perhatiannya pada Dewi Maut. Memang para pengikut perempuan tua itu sudah tidak berarti lagi baginya. Hup, ya. Dengan sekali lesatan saja, pendekar Raja Wali Sakti menghadang Dewi Maut yang mencoba menyingkir mendekati pintu gerbang padepokan Arum ini. Dewi Maut menggeram marah, lalu melintangkan tongkatnya di depan dada. Sedangkan Citra Soma bergerak menghampiri Rangga. "Kita bertemu lagi, Dewi Maut," ujar Rangga dingin. "Puih." Dewi Maut hanya menyemburkan ludahnya saja. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Dewi Maut," tegas Rangga lagi lebih dingin suaranya. "Bocah kurang ajar, terimalah seranganku ini, ya." Dewi Maut rupanya tidak punya pilihan lain lagi, dan langsung saja menyerang Rangga yang memang sudah siap sejak tadi. Perempuan tua itu langsung mengerahkan jurus-jurus dahsyat dan berbahaya sekali. Sedangkan Citra Soma bergerak menyingkir, mendekati istri dan anaknya yang sudah berada mendampingi Mintarsi. Mereka kini hanya jadi penonton saja. Sedangkan murid-murid padepokan Arum sudah berhasil menghancurkan kekuatan para penyerangnya. Kini pertarungan tinggal antara Rangga melawan Dewi Maut. Tak ada yang memperhatikan kalau Rara Anting diam-diam sudah meninggalkan tempat ini. Tapi itu tidak semua. Ternyata Ganggala justru selalu memperhatikan gadis berbaju merah itu. Dan begitu Rara Anting melesat keluar, Ganggala segera melompat mengejar. Tak ada seorang pun yang mengetahui, karena perhatian mereka tertumpah pada pertarungan antara Rangga melawan Dewi Maut. Suatu pertarungan tingkat tinggi yang sangat dahsyat. Tampak jelas sekali kalau Dewi Maut begitu bernafsu ingin cepat-cepat menyudahi pertarungannya ini. Tapi rupanya lawan yang dihadapi sekarang bukanlah lawan enteng. Meskipun masih muda, tapi memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan sukar diukur tingkatannya. Sedangkan Rangga bertarung dengan sikap tenang dan penuh perhitungan. Jurus demi jurus berlalu cepat, tapi belum ada tanda-tanda pertarungan akan berakhir. Mereka masih sama-sama tangguh. Serangan datang silih berganti tanpa henti. Semakin lama pertarungan semakin berjalan cepat, sehingga yang terlihat hanya dua bayangan berkelebat saling sambar dan menghindar. Hanya mereka yang memiliki kepandaian tinggi saja masih bisa mengikuti jalannya pertarungan itu. Lepas, tiba-tiba Rangga berteriak keras. Dan seketika itu juga diegoskan tubuhnya ke kiri sambil melontarkan satu tendangan menyamping. Dewi Maut segera menggeser kakinya menghindari tendangan itu. Tapi tanpa diduga sama sekali, mendadak saja tangan kiri Rangga mengibas cepat menghajar pergelangan tangan kanan perempuan tua itu. Plak! Ah! Dewi Maut terpekik kaget. Tapi belum hilang keterkejutannya, Rangga sudah menghantamkan satu pukulan telak ke arah dada, disusul satu tendangan bertenaga dalam tinggi menghajar tangan kanan perempuan tua itu. Kembali Dewi Maut terpekik keras dan tubuhnya terjajar ke belakang. Perempuan tua itu mengumpat, karena tongkatnya terlepas dari tangan. Namun belum juga habis mengumpat, Rangga sudah kembali melompat menerjangnya secara cepat. Dewi Maut berusaha menghindar, tapi... Ya! Des! Ah! Untuk kesekian kalinya Dewi Maut menjerit keras. Sukar diikuti pandangan mata biasa, tiba-tiba satu pukulan bertenaga dalam sempurna kembali mendarat di dada wanita tua berjubah hitam itu. Akibatnya tubuh Dewi Maut terpental jauh ke belakang. Dan pada saat itu, Rangga melompat cepat bagaikan kilat dengan kedua tangan mengembang lebar. Wuk! Wuk! Dua kali tangan pendekar Raja Wali Sakti itu mengibas, dan tepat menghantam bagian dada dan kepala Dewi Maut. Tak terdengar suara lagi dari mulut wanita tua itu. Tubuhnya langsung membentur batu hingga bergetar seluruh batu yang melingkari tempat ini. Sementara Rangga sudah berdiri tegak sambil melipat tangan di depan dada. Tubuh Dewi Maut melorot turun. Dari dada dan kepalanya mengucurkan darah segar. Sungguh dahsyat serangan jurus, sayap Raja Wali membelah mega. Tangan-tangan Rangga bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam. Apalagi tubuh manusia, sebongkah batu yang sangat keras sekalipun akan hancur. Dan ini dialami Dewi Maut yang tewas seketika itu juga.
Rangga menarik napas panjang, lalu memutar tubuhnya saat mendengar suara-suara langkah kaki menghampiri. Tampak Citrasoma, Dewi Wulan, Mintarsih, dan seluruh murid Padepokan Arum menghampiri pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga tidak bisa menolak ketika Citrasoma memintanya masuk ke dalam rumah. Dan mereka kemudian duduk di bagian depan rumah yang besar dan cukup indah ini. Hanya ada Citrasoma, istrinya, Mintarsih, Bantara dan Andira di situ. Sedangkan murid-murid Padepokan Arum yang masih hidup langsung sibuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan. "Anak muda, apakah kau akan menerima permintaan maafku?" ucap Citrasoma. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Paman. Bisa ku mengerti kalau keadaannya memang membuat kita semua saling mencurigai," ujar Rangga memaklumi sikap Citrasoma padanya tempo hari. "Aku waktu itu memang sedang tegang, sehingga tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan," kata Citrasoma mengakui. "Aku mengerti, Paman," ujar Rangga. "Ya sebenarnya ini persoalan keluarga yang sudah bertahun-tahun dan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang pasti. Aku sendiri sudah mengalah dan mencari kehidupan tenang di sini. Juga kakakku, atau ayahnya Mintarsih yang juga mengalah sehingga meletakkan kedudukannya sebagai kepala desa. Dia bahkan menyingkir jauh untuk mencari ketenangan, melupakan semua persoalan dan kemelut dalam keluarga," kata Citrasoma. "Tadinya kami semua sudah bisa melupakan, tapi beginilah jadinya jika dendam tidak bisa dikubur jauh-jauh di dasar hati," sambung Dewi Wulan. "Kalau boleh tahu, apa persoalan yang sebenarnya, Paman?" tanya Rangga ingin tahu. "Persoalan yang dibuat oleh orang-orang tua kami dulu. Tapi kami semua anak-anaknya yang harus menanggung akibatnya. Meskipun sudah berusaha melupakan, tetap saja ada segelintir yang tidak puas dan mencari-cari perkara dengan mengkait-kaitkan persoalan lama," sahut Citrasoma setengah mendesah. "Sebenarnya persoalannya berawal dari perebutan sumber mata air saja," sambung Dewi Wulan. "Mata air?" Rangga terhenyak. "Benar, di desa itu dulu hanya ada satu sumber mata air. Dan desa yang terdiri dari dua keluarga itu yang akhirnya berkembang terus, tahun demi tahun. Dulu pernah terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga kebutuhan air sangat penting. Dari situlah awal malapetaka ini terjadi. Dua kelompok keluarga yang semula hidup rukun, akhirnya pecah hanya karena memperebutkan sumber mata air demi kepentingan masing-masing. Bahkan mereka saling bunuh," tutur Citrasoma. "Oh," Rangga mendesah. "Tapi hal itu tidak berlangsung lama ketika turun hujan kembali, dan menjadikan daerah ini subur. Bertahun-tahun pertengkaran itu terlupakan, tapi kembali timbul lagi saat musim kemarau tiba. Dan pertentangan itu kembali menghangat sekitar 10 tahun lalu. Kemarau datang begitu panjang, dan banyak sumber air kering. Hanya satu yang masih bisa diharapkan, tapi tampaknya tidak akan cukup digunakan orang sedesa." Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai timbul, yang akhirnya menjadi besar. Kembali dua kelompok keluarga terpecah menjadi dua, dan akhirnya baku hantam, saling berebut menguasai mata air yang tinggal satu. Inilah awal permulaan baru yang sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Dua kelompok itu terus bertentangan sampai sekarang, meskipun sekarang tidak lagi terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan. "Kenapa bisa begitu, Paman?" tanya Rangga. "Satu kelompok keluarga dipimpin kakeknya Rara Anting, dan satu kelompok keluarga lagi dipimpin kakeknya Mintarsih, yang juga ayahku. Entah karena apa, suatu malam kakek Rara Anting tewas di dalam kamarnya. Dan yang membuat pertentangan itu kembali timbul, di situ tergeletak sebilah keris milik ayahku. Padahal malam itu kami semua sedang berkumpul hingga pagi. Dari situlah dimulai perang kecil yang tidak akan berakhir sampai kapanpun, kecuali salah satu kelompok keluarga lenyap." Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya, dan kini mengerti sudah. Rupanya Rara Anting termasuk penerus yang ingin memusnahkan musuh keluarganya. Dan pertentangan ini rupanya dimanfaatkan orang-orang persilatan yang membenci keluarga Citrasoma. Karena, keluarga ini adalah keturunan pendekar, dan sebagian keluarganya hidup sebagai pengembara yang berkelana menjelajahi rimba persilatan. Tidak heran kalau kelompok keluarga ini selalu menang, karena kebanyakan dari mereka adalah kaum pendekar yang memiliki kepandaian rata-rata cukup tinggi. Saat mereka tengah berbincang-bincang, mendadak seorang murid Padepokan Arum masuk tergesa-gesa. Dia membungkuk memberi hormat pada gurunya.
Ada apa? Tanya Citra Soma. Maaf, Guru, Ganggala tidak ada, dan beberapa teman mengatakan kalau Ganggala mengejar Rara Anting. Apa? Citra Soma tersentak. Anting, Rara Anting. Rara Anting yang berlari kencang meninggalkan Padepokan Arum, berhenti berlari saat mendengar panggilan keras dari belakang. Gadis berbaju merah itu memutar tubuhnya berbalik, dan menjadi terkejut begitu melihat Ganggala berlari-lari menghampirinya. Pemuda itu baru berhenti berlari setelah jaraknya tinggal beberapa langkah lagi di depan Rara Anting. Anting, pelan suara Ganggala. Untuk apa kau mengejarku, Kakang? Sentak Rara Anting ketus. Anting, tercekat suara Ganggala. Wajah yang menegang dan sorot mata tajam, perlahan memudar. Untuk beberapa saat mereka hanya diam saling tatap. Anting, semua ini bisa kujelaskan pada ayah. Aku yakin, ayah akan mengerti, ujar Ganggala lembut. Percuma, Kakang. Aku telah gagal. Sebaiknya kau kembali saja dan jangan mengingatku lagi, tegas Rara Anting dengan suara lembut dan pelan. Tapi, itu bukan keinginanku kalau Mintarsih berada di sana. Ayahku yang menginginkan begitu, Anting. Dan aku hampir menghancurkan padepokan ayahmu, Kakang. Lupakan saja aku. Lupakan cinta yang sempat bersemi di antara kita. Aku bukan gadis yang cocok untukmu. Aku sekarang sudah menjadi musuhmu. Musuh besar seluruh keluargamu. Dan aku tidak akan berhenti mencari cara untuk membunuh Mintarsih dan semua keturunan Jarabotang. Tapi aku janji, tidak akan mengusik keluargamu lagi. Aku janji, Kakang, jelas Rara Anting. Aku bisa memahami apa yang kau lakukan, Anting. Aku juga menyesali kejadian ini. Kau menyesali, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa, agak sinis nada suara Rara Anting. Mana mungkin aku mengambil tindakan terhadap Paman Jarabotang, meskipun dia sudah membunuh kakakku. Anting, bukan Paman Jarabotang yang membunuh kakakmu. Sama saja, laki-laki hidung belang seperti dia, sudah sepatutnya mati. Dan seluruh keturunannya juga harus mampus. Aku sudah bersumpah di depan pusara kakakku untuk membalas sakit hatinya. Jarabotang telah menghancurkan hidup dan harapannya. Ganggala terdiam. Dia memang tahu peristiwa itu, ketika pamannya Jarabotang mengadakan pesta panen. Ayah Mintarsih itu mabuk berat waktu itu, sehingga tidak sadar telah menodai kakak Rara Anting. Suatu aib yang sangat besar. Paman Jarabotang ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi kakak Rara Anting sudah mengambil keputusan sendiri. Mati bunuh diri. Ganggala tidak tahu kalau Rara Anting menyimpan dendam, dan beranggapan semua itu karena kesalahan Jarabotang. Aku pergi, Kakang. Aku akan kembali untuk membunuh Mintarsih, dan bersumpah akan membuat Mintarsih merasakan seperti yang dialami kakakku. Setelah berkata demikian, Rara Anting langsung membalikkan tubuhnya dan berlari cepat meninggalkan Ganggala. Anting, seru Ganggala memanggil. Tapi Rara Anting terus berlari cepat. Sedangkan Ganggala hanya berdiri saja memandangi kepergian gadis yang pernah dicintainya. Mereka memadu kasih, dan berkeinginan untuk melebur semua permusuhan yang terjadi antara keluarga mereka dengan ikatan tali perkawinan. Tapi semuanya telah dirusak oleh perbuatan Jarabotang yang menodai kakak Rara Anting, hingga gadis itu mengambil keputusan nekat. Anting, tunggu, teriak Ganggala. Pemuda itu cepat berlari mengejar Rara Anting yang sudah jauh meninggalkannya. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh, Ganggala berhasil memperpendek jarak, dan terus mengejar sambil memanggil-manggil gadis itu. Tapi Rara Anting tidak lagi peduli, dan terus mempercepat larinya. Anting, kita tidak boleh berpisah hanya karena persoalan begini, teriak Ganggala. Lupakan aku, Kakang, balas Rara Anting tanpa menghentikan larinya. Tidak, sampai kapanpun aku tetap akan mengejarmu. Aku tidak peduli semua ini. Aku mencintaimu, Anting. Mendadak Rara Anting berhenti berlari, dan cepat memutar tubuhnya berbalik. Tangan kanannya berkelebat cepat bagai kilat. Seketika secercah cahaya merah meluncur deras ke arah Ganggala. Anting, Ganggala tersentak kaget. Buru-buru pemuda itu melentingkan tubuhnya menghindari terjangan benda kecil berbentuk segitiga yang dilepaskan Rara Anting. Manis sekali gerakan Ganggala menghindari serangan itu. Tapi hatinya menjadi terkejut karena benda merah kecil itu mampu menghancurkan sebuah pohon yang berada di belakangnya. Anting, tertahan suara Ganggala. Dengar, Kakang,
Aku tidak akan berkedip membunuhmu jika kau tetap menghalangiku. Sudah cukup banyak aku berkorban. Ayahku sudah tewas karena mencoba menghalangi keinginanku. Dan aku tidak segan-segan membunuhmu, Kakang. Dingin nada suara Rara Anting mengancam. Tercekat tenggorokan Ganggala mendengar ancaman itu. Kini baru nyata kalau Rara Anting yang sekarang bukanlah Rara Anting yang dikenalnya dulu. Meskipun mereka sudah lama memadu kasih, tapi masing-masing keluarga tidak ada yang tahu. Bahkan Jara Botang dan Citra Soma sendiri tidak tahu siapa itu Rara Anting, karena sejak kecil tinggal bersama bibinya, yaitu Dewi Maut. Kakang, pulanglah sebelum pikiranku berubah. Katakan pada Rangga, satu saat nanti aku akan menantangnya bertarung. Kembali Rara Anting berbalik dan melesat cepat. Begitu cepatnya, sehingga dalam waktu sebentar saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Ganggala. Beberapa saat lamanya Ganggala masih berdiri terpaku memandangi kepergian bekas kekasihnya. Sungguh suatu perpisahan yang tidak mengenakan. Dengan hati pedih dan lesu, Ganggala membalikkan tubuhnya dan melangkah kembali menuju Padepokan Arum. Langkahnya gontai dan kepalanya tertunduk. Bagaimanapun juga Rara Anting sekarang ini, cintanya tetap pada gadis itu. Bahkan penderitaan Rara Anting membuat cintanya semakin besar berkobar. Ganggala bertekad dalam hati, apapun yang terjadi, gadis itu harus didapatkan. Tapi, apakah kedua orang tuanya akan menyetujui? Apakah ini tidak akan membuat permasalahan baru? Ganggala menggeleng-gelengkan kepalanya. Dihembuskan napas panjang dan berat. Perlahan-lahan kepala pemuda itu terangkat, dan langsung tertegun begitu melihat pendekar Raja Wali Sakti sudah berdiri menghadang di depannya. Ganggala menghentikan langkahnya. Aku mendengar semua pembicaraan kalian. Sebaiknya kau berpikir lagi, Ganggala, ujar Rangga memberi nasihat. Dia menantangmu, kata Ganggala pelan. Ya, aku tahu, tapi aku berjanji untuk tidak menanggapi tantangannya. Ganggala tidak peduli, lalu kembali melangkah. Rangga tidak mencegah pemuda itu yang berjalan melewatinya. Hanya dipandangi saja ayunan kaki Ganggala yang pelan dan tak bergairah lagi. Rangga hanya menarik napas panjang dan berat. Memang bisa dirasakannya, apa yang kini dirasakan Ganggala. Hah, semoga saja kau mendapatkan gadis yang cocok, Ganggala, desah Rangga dalam hati. Selesai. Episode selanjutnya, Pemburu Kepala. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.